Kota gaib Saranjana sedang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Pemicunya adalah kisah viral seorang kurir yang bernama Indra. Cerita Indra disampaikan oleh akun TikTok @anaklombok yang mengaku masuk dan keluar dari kota gaib Saranjana. Kisah ini viral karena Indra menemukan Saranjana yang konon tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia berhasil sampai sana berkat pertolongan seorang kakek. Tanggung jawab pada kerjaan, kata Indra. Kalau kekurangannya apa? Tanya Bu Christine. Kalau kekurangannya saya takut ketinggian, Bu. Saya nggak bisa naik pohon. Itu aja sih, kata Indra. Dia memang cerdik. Indra tidak menyebutkan kekurangannya di dunia pekerjaan, malah menyebutkan kekurangan pribadinya yang lain. Memang seperti itulah teknik menjawab pertanyaan jebakan HRD. Oh begitu ya, ucap Bu Christine sambil mencatat sesuatu. Kamu punya SIM, C? Tanya Bu Christine. Punya, Bu, tapi kebetulan motor saya lagi di bengkel, ucap Indra. Kapan selesai diperbaikinya? Tanya Bu Christine. Sore ini juga beres, Bu, cuma ganti kampas rem aja, jawab Indra. Baik, kalau gitu kamu besok udah bisa ikut training ya selama 3 hari. Setelah itu kamu langsung kerja di perusahaan ini, ucap Bu Christine. Indra sangat senang mendengar keputusan HRD. Kemudian dia dipersilakan untuk pulang. Hari itu juga, Indra langsung mencari kontrakan. Dia akan tinggal di kota itu selama kerja di perusahaan ekspedisi. Keesokan harinya, Indra mendatangi kembali kantor tersebut. Dia naik motor bebek, keluaran tahun 2000-an. Selama 3 hari, dia menjalani training dengan baik. Indra terbilang orang yang mudah belajar hal baru. 3 hari kemudian, dia mulai menjalankan tugas pertamanya. Hari pertama yang sukses, Indra berhasil mengantar barang-barang bawaannya ke seluruh alamat yang ada di kota tersebut. Keanehan mulai terjadi tepat tanggal 16 Agustus. Sore itu, barang yang dibawa Indra sisa 1. Dia bingung mencari alamat. Paket itu berbentuk kotak segi 4 panjang, semacam box HP. Di atasnya tertera nama Delvina Syafara yang tinggal di distrik Nabula. Anehnya, distrik itu tidak ada di Google Map. Indra sudah tanya kemana-mana tentang distrik Nabula, tapi tidak ada yang tahu sama sekali. Menjelang maghrib, Indra pun menyerah. Dia pikir alamat yang dicantumkan pasti salah. Namun, saat hendak pulang, tiba-tiba saja seorang lelaki paruh baya menghampiri Indra. "Nak, katanya kau sedang cari alamat distrik Nabula ya?" Tanya lelaki paruh baya itu. "Iya, Pak. Apakah Bapak tahu alamat tersebut?" Tanya Indra. "Tentu. Kalau boleh tahu paketnya atas nama siapa ya?" Tanya lelaki paruh baya. Dia berpenampilan sederhana, hanya memakai kaos oblong, usang, dan celana panjang warna coklat. Sendalnya juga sendal cepit yang sudah lusuh. "Atas nama Delvina Syafara," jawab Indra sambil memeriksa kembali paket tersebut. "Oh, Dek Delvina, saya kenal," ucap lelaki itu. Tapi kali ini dia menggibaskan sebuah sapu tangan ke wajahnya Indra. Seketika saja Indra mengedipkan matanya. "Nah, kamu lurus aja, ikuti jalur ini," ucap si bapak sambil menunjuk sebuah jalan. Anehnya, jalan itu tadi nggak ada, tapi sekarang tampak jelas di hadapan Indra. Saat itu, Indra tidak menyadari, dia seperti terpengaruh. "Oh gitu, baik Pak, terima kasih ya. Saya mau antar paket ini dulu," kata Indra. Dia melanjutkan perjalanan menelusuri jalan tersebut. Tak ada pengkolan sama sekali. Jalannya bagus, aspal tanpa berlubang. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang rindang. Motor yang dikendarai Indra terus melaju. Ia menyalakan lampu motor tersebut. Tak lama kemudian, Indra memberhentikan laju motornya. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di hadapan Indra, tampak gedung-gedung besar menjulang tinggi. Itu gedung pencakar langit berwarna perak dengan kaca-kaca yang berkilauan. Sementara itu, di langit banyak kendaraan super mewah yang berlalu lalang. Dan di darat tak kalah hebatnya, kendaraan supercar, motor gede, dan skuter elit yang tak pernah dilihat Indra sebelumnya. Semua kendaraan itu berlalu lalang di jalanan. Bukan hanya itu saja yang membuat Indra tercengang. Di langit yang gemerlap oleh cahaya warna-warni,
terpampang bendera merah putih yang begitu besar berkibar-kibar tertiup angin. Kedua sudut bendera itu terikat pada balon besar yang mengambang di langit. Pada badan balon tersebut bertuliskan Dirgahayu Indonesia. Untuk beberapa saat, Indra masih terkesima sampai ada orang yang menepuk pundaknya. "Cari siapa, nak?" tanya seorang wanita yang berpakaian elit. Wanita itu tampak seperti sosialita yang dipenuhi perhiasan. Antingnya terbuat dari berlian yang berkilauan. "Ini, Bu, saya lagi cari alamat. Kalau boleh tahu distrik Nabula di mana ya?" tanya Indra. "Oh, distrik Nabula. Lurus aja, Dek. Nanti ada pertigaan, belok kanan. Nah, 5 km dari sana itu distrik Nabula," kata si ibu. "Oh, iya, Bu, kalau gitu terima kasih," ucap Indra. Dia pun bergegas menuju pertigaan. Indra harus hati-hati karena jalanan sedang ramai. Dia masih terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Itu seperti bukan di Indonesia. Tepat di pertigaan, Indra berhenti karena sedang lampu merah. Lalu tak sengaja, ia melihat ada sebuah hotel mewah yang bertuliskan Saranjana Hilton. Seketika saja Indra kaget. Wajahnya langsung pucat. Dia pernah dengar tentang Saranjana. Itu adalah nama kota gaib. Indra menelan ludahnya sendiri. Dia ketakutan. Sementara itu lampu hijau sudah menyala. Segera Indra belok ke arah kanan. Banyak sekali orang di pinggir jalan yang sedang menikmati suasana malam. Mereka semua berpenampilan keren. Ada yang naik skuter dan ada juga yang naik skateboard. Namun tampaknya skateboard itu elektrik, jadi tidak perlu didorong manual menggunakan kaki. Sesaat kemudian Indra kembali berhenti. Dia melihat ada sebuah plang di pinggir jalan yang bertuliskan "Selamat datang di distrik Nabula." Sebisa mungkin Indra tetap tenang. Kini Indra memasuki perumahan mewah. Kemudian dia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Indra menepikan motor, lalu merogoh paket dari dalam karung. Kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu pejalan kaki. "Kak, maaf mau tanya, tahu alamat ini nggak?" tanya Indra sambil menyodorkan alamat yang tertera pada paket. Anak muda yang umurnya kisaran 25 tahun itu membaca alamat di paket tersebut. "Oh, rumah Delvina. Itu rumahnya, Kak," kata pemuda tersebut sambil menunjuk ke sebuah rumah bercat putih yang amat besar. Rumah itu punya 3 lantai dan 4 tiang yang menjulang tinggi. Di depan rumahnya ada air mancur yang amat indah mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Gerbang rumah itu berwarna keemasan. Ada bendera merah putih yang berkibar tepat di samping gerbang tersebut. Indra menekan tombol di gerbang dan tiba-tiba saja muncul layar segi 4 pada tembok gerbang yang menampakkan wajah wanita muda yang amat cantik. "Paket saya ya, Kak?" tanya wanita cantik itu. Umurnya kisaran 19 tahunan. "Iya, atas nama Delvina Syafara," jawab Indra dengan gugup. Dia tahu bahwa yang memesan paket itu adalah jin. Tak lama kemudian, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. "Masuk aja, Kak," kata Delvina. Indra memparkirkan motornya di gerbang. Kemudian dia jalan kaki masuk ke halaman rumah Delvina sambil menenteng paket. Indra berdiri di depan pintu rumah yang mewah. Pintu tersebut terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang sangat indah. Kemudian seseorang keluar dari rumah tersebut. Dia adalah Delvina. Tubuhnya sangat indah seperti gitar Eropa. Rambutnya tergerai sepinggang dan agak sedikit pirang di bagian ujungnya. Kulitnya putih bersih macam wanita Rusia. Hidungnya mungil mancung. Bibirnya tipis kemerah-merahan. Matanya sayu dengan tatapan yang siapapun pasti terpesona. Indra melongo. Dia bahkan belum pernah melihat wanita secantik itu dalam hidupnya. "Masuk aja, Kak," ucap Delvina. Ia mempersilahkan Indra untuk masuk ke rumah mewahnya. Indra awalnya ragu, tapi dia penasaran. Akhirnya dia masuk ke rumah itu. Lantainya terbuat dari marmer yang sangat elit dan pastinya mahal. Rumah itu sangat besar seperti istana. Di ruang tamu itu ada sofa yang besar-besar, piano, dan patung-patung antik. Juga berbagai macam perabotan modern. Indra tidak bisa menyebutkan semuanya. Ada banyak alat canggih di ruang tamu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Delvina saat itu tidak menyuguhkan apapun. Dia duduk di hadapan Indra. "Orang baru ya?" tanya Delvina. "Iya," jawab Indra. "Saya baru kerja minggu ini," sambungnya. Indra gelagapan. "Oh, pantesan baru lihat," timpal Delvina sambil membuka paket yang ia pesan. "Kak, mau saya bantu buka paketnya?" Indra menawarkan bantuan. "Ah, tidak usah, gampang kok gini doang mah,"
jawab Delvina. Dia kemudian berhasil membuka paket tersebut. Ternyata isinya adalah iPhone terbaru yang harganya puluhan juta. Kak, ini alam jin kan ya? Tanya Indra ragu-ragu. Iya betul, kenapa? Delvina balik tanya. Kalian pakai iPhone juga di sini? Tanya Indra. Iyalah, biar bergengsi. Walaupun di alam jin memang ada smartphone yang sudah sangat canggih, tapi kami lebih suka pakai iPhone. Ya, kelihatannya keren aja, ucap Delvina. Kalau kamu pakai HP apa kalau boleh tahu? Tanya Delvina. Indra nyengir, dia malu-malu ditanya seperti itu. Aku pakai HP Cina, Kak, kata Indra sambil menunjukkan HP-nya yang sudah retak di bagian layar. Udah retak tuh HP-nya, kata Delvina. Dia pun bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian, Delvina kembali. Dia membawa sebuah iPhone bekas dan memberikannya pada Indra.